Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang transformasi fungsi. Jika kita berbicara tentang transformasi, berarti kita berbicara tentang translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Oke, yang pertama kita akan membuat translasi atau pergeseran pada suatu fungsi. Langkah yang pertama, kita siapkan lembar kerja GeoGebra-nya. Kemudian kita buat fungsi yang akan kita translasikan. Misal kita akan mentranslasi fungsi x kuadrat, maka kita ketikkan langsung pada input yaitu x pangkat 2, maka akan muncul fungsi fx. Pergeseran fungsi pada GeoGebra ini berkaitan dengan vektor. Vektor ini akan digunakan sebagai perintah pergeseran yang akan kita buat. Untuk membuat vektor, yang pertama kita bisa buat 2 titik terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan pada input bar vektor a, b, atau kita bisa membuatnya langsung dengan menggunakan menu bar, yaitu dilihat kita sudah membuat vektor u dan v. Jika kita geser titiknya, maka akan berubah pula vektornya. Selanjutnya kita akan membuat pergeseran fungsinya. Kita ketikkan rumus translasi pada GeoGebra, yaitu translate, kemudian buka kurung f, vektor yang akan kita inginkan. Misal yang pertama yaitu vektor u. Akan muncul f1 sama dengan x-1 kuadrat. Nah, f1 ini merupakan hasil pergeseran fx ke kanan sejauh 1 satuan. Nah, semisal kita buat pergeseran untuk vektor yang kedua, kita ketikkan translate buka kurung f, v, maka diperoleh f2. Nah, F2 ini merupakan hasil pergeseran fungsi fx ke bawah sejauh 1 satuan. Nah, kita bisa mengubah pergeseran suatu fungsi ini dengan mengubah vektornya. Lanjut ke transformasi fungsi selanjutnya, yaitu terkait tentang refleksi atau pencerminan. Oke, misal kita akan membuat pencerminan dari fungsi, maka kita ketikkan terlebih dahulu fungsinya. Oke, misal kita akan membuat pencerminan fungsi terhadap garis,
maka kita ketikkan terlebih dahulu garisnya. Misal kita akan mencerminkan fungsi fx ini terhadap garis y sama dengan x. Oke, maka diperoleh f1 atau x-nya sama dengan y kuadrat. Nah, di algebra itu t kuadrat ya. Nah, f1 ini merupakan hasil pencerminan dari y sama dengan x kuadrat terhadap garis y sama dengan x. Misal kita akan membuat pencerminan terhadap garis lain, kita langsung ketikkan saja pada input barnya. Misal garis y sama dengan negatif x, maka akan diperoleh f2 dengan nilai x-nya sama dengan negatif y kuadrat. Bagaimana jika kita akan membuat pencerminan fungsi terhadap titik? Oke, langkah yang pertama kita buat titiknya terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan pada input barnya, yaitu reflect, kita pilih objek koma poin. Nah, objeknya itu berarti fungsinya dan poinnya itu A. Maka diperoleh F3. Lanjut pada transformasi selanjutnya, yaitu terkait rotasi pada fungsi. Langkah yang pertama, kita ketikkan fungsinya terlebih dahulu. Kemudian kita buat slider. Kita pilih yang sudut. Nah, namanya kita bisa ubah menjadi A, atau jikalau mau tetap alfa juga tidak apa-apa. Kemudian incrementnya misal kita ubah menjadi 15. Untuk merotasikan fungsi, maka kita ketikkan rumusnya, yaitu rotate, kemudian buka kurung F, A. Oleh F1. Kita juga bisa langsung mengetikkan hasil rotasi dari suatu fungsi. Kita langsung ketikkan saja rotate, buka kurung F, kita ubah sudutnya menjadi apa yang kita inginkan. Misal kita akan merotasikan fungsinya terhadap sudut 180. Berarti kita cari nilai pi. Selanjutnya kita akan merotasikan suatu fungsi terhadap titik. Misal kita buat titik A dengan koordinatnya negatif 1,1. Nah, langsung kita ketikkan pada input barnya, yaitu rotate, kita pilih yang kedua, yang objek, sudut, titik. Kemudian kita ubah objeknya menjadi F, sudutnya menjadi A, dan poinnya yaitu A kapital. Maka diperoleh F3.
Nah, jika kita menggeser slidernya, maka nilai fungsinya juga akan berubah. Lanjut pada transformasi fungsi selanjutnya, yaitu terkait dilatasi. Sama seperti sebelumnya, kita ketikkan terlebih dahulu fungsi yang akan kita perbesar. Kemudian kita buat slider. Untuk minimal dan maksimalnya kita tetap negatif 5 sampai 5 dan incrementnya kita buat 1. Untuk dilatasi pada fungsi, rumusnya yaitu dilate, tulisannya DI LATE, kemudian buka kurung, kita ganti objeknya menjadi F dan perbesarannya kita ubah menjadi slider A, maka diperoleh F1. Nah, kita bisa menggeser grafiknya, maka fungsinya juga akan berubah disesuaikan dengan perbesaran yang akan kita inginkan. Selanjutnya kita akan menentukan hasil dilatasi fungsi terhadap titik yang akan kita buat. Misal kita buat titiknya yaitu titik A di koordinat 1,1. Kemudian kita ketikkan pada input barnya yaitu delete, kita ketikkan delete, kemudian pilih yang kedua yang objek, delete faktor dan delete center point yang menjadi F, kemudian dilatation faktornya menjadi A dan dilatation center pointnya kita ubah menjadi A kapital. Maka akan kita peroleh nilai fungsinya itu F2. Kita bisa mencoba pada titik lain, misal kita buat pada titik B di koordinat negatif 5,1. Untuk caranya tetap sama, kita ketikkan delete, kemudian pilih yang kedua, kita ubah menjadi F, A, B kapital, maka akan diperoleh fungsi baru lagi. Sekian penjelasan terkait transformasi fungsi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.